Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika di kelas 11, khususnya tentang konten, eksponen, dan logaritma di non-linear data guys ya. Jadi seperti biasa kalian boleh download soal untuk topik kali ini ya, sebagai persiapan kalian untuk menghadapi kuis atau menghadapi ulangan ya guys ya. Nah, jadi ada dua file di eh, konten kali ini kalian boleh download ya. Jadi ini ada beberapa tipe, tipe A dan tipe B, dan soalnya itu ada beberapa yang sama, jadi kita akan bahas masing-masing. So make sure kalian tonton video ini sampai selesai untuk bisa melihat jawaban dan pembahasannya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu. The size of populations of moles is recorded and the data are shown in the table ya. T is time in months elapsed since the beginning of the study. And variable P mewakili ya is the numbers of moles in the populations ya. Kalian bisa baca soalnya ya dari soal ini. Ini ada datanya. This data can be modeled using an exponential functions of the form ini P equals ya, P equals A kali B pangkat T seperti ini ya. Plot a graph log P against T using the value from your table and draw in a line of best fit. Nah, jadi yang pertama kalian harus hitung di sini ya, ini kan log P. Berarti kamu harus cari dulu log P-nya. Sini kalian boleh pakai kalkulator, ya kalian harus hitung mau nggak mau manual ya log P dari log 72, log 86, log 125, dan seterusnya kalian input semuanya. Taruh, dan kalian akan coba plot di grafik ya. Grafiknya gambar garis lurus nih, draw in a line best fit. Nah, ini saya bantu dengan menggunakan ini saya pakai dari Microsoft Excel ya. Kalian bisa perhatikan nih. Jadi yang sumbu Y-nya ini adalah yang log P ya. Kalau kamu perhatikan ini adalah log P-nya. Sedangkan untuk yang sumbu x-aksisnya di sini adalah time ya, sesuai yang dia minta karena di sini log P versus time jadinya. Ya, ini time. Nah, di sini kebetulan karena pakai software program, ya, jadi udah ketahuan saya bisa minta ditampilkan untuk equation-nya. Nah, tapi nanti kalian kalau pas kuis atau ulangan tentu kalian diminta mencari gradiennya berapa dan y-intercept-nya seperti itu berapa. Ya guys ya. Jadi ini yang A sudah selesai ya guys ya. Nah, untuk yang B, bagaimana? Nah, ini yang A berarti kamu harus gambar ya agak precise dengan menggunakan skala seperti itu, mau tidak mau ya. Nah, kita lanjut bagaimana untuk mencari bagian yang B. Nah, calculate the value of A, terus nanti disuruh interpret artinya apa, seperti itu. Nah, pertama-tama kalian harus bisa ubahnya. Jadi, ini kita kasih log ya. Log P ini jadinya log A. Saya nggak akan ngebahas sifat-sifatnya, tapi ini kalian harus bisa lakukan sendiri guys ya. Maksudnya kalian harus review kembali jika kalian merasa lupa atau merasa perlu untuk review ya. Jadi ini sifat lognya tidak akan saya bahas terlalu detail. Nah, di sini sudah dapat. Nah, kemudian kita diminta mencari nilai A dan B. Berarti kamu harus pakai data yang di tabel itu untuk kita nanti eliminasi. Ya, kita akan coba masukin datanya, guys. Di sini saya masukin datanya yang mana nih, guys? Yang ini aja ya. Ini 1,86 sama dengan log A tambahin T-nya itu kan 2 nih, log B seperti ini. Sedangkan untuk yang data berikutnya ini saya pakai data yang keduanya aja. 1,93 sama dengan log A ditambah 3 log B. Oops, sorry. Berarti ini kita tinggal kurangin aja sehingga log A-nya itu bisa hilang. Ini jadi sisanya itu adalah log B ya. Saya yang bawa kurang yang atas seperti itu. Jadi ini tinggal 1,93 dikurang 1,86. Hasilnya adalah 0,07 ya. Ini adalah answer dari log B-nya. Jadi untuk nilai B-nya sendiri adalah 10 pangkatin 0,07. Kalau dalam desimal ya 10 pangkat 0,07 itu approximate ya 1,174 ya. 1,174. Ini adalah value untuk yang bagian B-nya guys ya. Nah, berarti B-nya udah dapat nih. Kita bisa mencari nilai ini malah B dulu yang dapat, ini malah jawaban yang C dulu ya. Ini C-nya yang ini udah dapat nih. Nah, yang A gimana ya? Kamu sebenarnya tinggal masukin aja, balik ke persamaannya ya. Jadi saya tulis ya, berarti ini 1,86 sama dengan log A. Ini berarti ditambah 2 kali log B-nya itu kan tadi berapa? 0,07. Nanti log A-nya kalian akan coba hitung, nanti didapatkan nilainya, hasilnya adalah
1,72 guys ya, kurang lebih ya, 1,72. Nah, ini berarti nilai A-nya itu 10 pangkat 1,72. Atau nilai A-nya itu sekitar 10 pangkatin, oke, 52-an ya, 52,4 ya, approximate ya. Ini kira-kira aja ya, beda-beda tipis ya. Ini perkiraan saja, karena ya kadang karena beda desimal bisa sedikit berbeda ini ya. Oke, jadi ini untuk jawabannya A dan B-nya. Nah, ini berarti bahwa nilai A ini apa sih maksudnya? Nah, kalau kamu perhatikan di sini, A ini mewakili nilai dari sini ya guys ya. Jadi kalau kamu masukin put it back again, ini P, ini A-nya 52,4, kali tadi B-nya berapa? B-nya 1,174, kalikan pangkat atau pangkat T ya. Kalau T-nya 0, itu berarti nilai P atau population-nya itu 52,4 guys ya. Jadi mula-mula atau initially dia itu mulanya dengan 52 moles gitu. Ya itu artinya. Ya. So, kamu boleh interpret atau mengartikan ya initially at the beginning of the study, initially using identity sama dengan 0, there are 52 atau 53 moles, boleh lah. Oke, ini kurang lebih interpretation-nya seperti itu. Nah, sekarang yang A sama B-nya udah dapat, ya kamu tinggal masukin ke rumusnya gitu untuk mendapatkan nilai yang D. Berarti P sama dengan 52,4. Ini berarti berapa nih? 1,174. Nah, T-nya tadi berapa? T-nya 6. Jadi ini kamu tinggal hitung aja, ya pakai kalkulator aja. 1,174 dipangkatin 6, kalikan dengan 52,4. Hasilnya itu sekitar 137 guys. Ya, ini coba saya cross check lagi ya. Takutnya salah ngitung. Ada 52,4. Oke, ini ada 137. Ya, benar ya, 137,2. Jadi di bulan ke-6 ada 137 moles ya. Ya, kurang lebih ya, kamu bisa cross check secara roughly kasar ya. Ini 6 kan ada di sini ya. Ya, jadi kurang lebih harusnya benar ya, ada antara 125 sampai 179. So, jawabannya make sense ya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang pertama guys ya. So far, oke. Jika kalian merasa bingung, boleh langsung ditanyakan. Kita akan lanjut ke persamaan, ke soal berikutnya maksudnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini ketika saya coba mengerjakan, saya ngerasa agak sedikit-sedikit bingung ya. Tapi mungkin kalau kalian punya opini yang berbeda, pendapat yang berbeda, boleh ya kita bahas atau diskusi bersama-sama. Nah, di sini dia bilang kan formulanya adalah seperti ini, guys. Ya, Y sama dengan A kali X pangkat N, seperti itu. Kita coba ya, tulis dulu Y sama dengan A kali X pangkat N. Ini kita kasih log Y, ini jadi log A, tambahin N log X, kayak begini, guys. Nah, dia minta write down the equation of the line. Nah, equation of the line. Nah, kamu perhatikan, guys. Di sini sumbu Y-nya itu jelas yang log Y. Sedangkan untuk yang sumbu X-nya ini kan log X. Berarti ini adalah C, yang ini jadi X, yang ini gradiennya seperti ini, guys ya. Ini adalah format umum untuk persamaan garis, guys. Nah, kalau kamu perhatikan Y-intercept-nya itu ada di angka 172. Y-intercept itu adalah yang ini, guys. Ini adalah Y-intercept. Jangan dilupain, guys ya. Ini Y-intercept. Jadi itu mewakili C-nya itu 172. Dan it means that log A-nya itu adalah 172. Nah, itu berarti nilai A ini adalah 10 pangkat 172. Ini sangat besar sekali kalau kamu input di kalkulator, bahkan kalkulator pun ya mungkin belum bisa menghitung ya untuk kalkulator yang standar SMA seperti itu. Jadi ini saya agak bingung apa benar angkanya itu 172 ya gitu ya. Apalagi kan dimintanya itu decimal place. Ini saya agak ragu jadinya nih. Nah, kemudian apa nih guys? Kita diminta ya karena ini ada data berikutnya nih. Kita bisa menghitung dengan poin ini, yaitu untuk menghitung yang value B-nya ya. Nah, ini juga kok B ini saya agak bingung nih. B ini yang mana nih di rumus ini nggak ada yang B gitu ya. Apakah mungkin maksudnya yang X gitu atau apa, ini saya agak jadinya agak bingung seperti itu ya. Mungkin ini maksudnya N kali ya. Ini mungkin ya maksudnya N ya. Jadi ini untuk nomor 2 ini memang banyak sekali yang perlu dikonfirmasi. Nah, ini caranya bagaimana? Saya masukin ke persamaan yang hijau untuk dieliminasi ya. Jadi yang log Y-nya itu kan tadi 172 sama dengan, sorry, disubstitusi aja ya biar gampang. Saya rewrite again ya, log
Y sama dengan log A tambahin N log X. Nah, di sini untuk log A-nya jelas 172. Nah, log Y ini adalah 109. Ditambah N-nya kita nggak tahu, ini log X. Nah, log X itu tadi adalah 23, guys. Nah, di sini berarti bahwa nilai N-nya kamu bisa kutak-kutik ya, pindahin secara aljabar, saya dapetin nilainya negatif 2,7 ya, 2,74 maybe ya. Oke, ini jawaban untuk nilai N-nya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang kita belum cari, ini A udah, nih N-nya udah. Nah, sekarang, write down the equation. Nah, equation lainnya ini malah kita belum cari. Equation lainnya itu, kamu bisa cari gradiennya sebetulnya ya. Intinya gradiennya itu, saya tulis di sebelah kiri atas ini, delta Y per delta X. Berarti 109 kurang 172, ini berapa nih? 23 kurang 0. Jadi ntar ini negatif nih. Ini negatif berapa nih? Ya, kalau kita hitung pakai kalkulator, dibagi 23. Ya, kita dapetin hasilnya negatif 2,73, guys. Ya, 2,73. Dan ini sebetulnya kita sudah hitung. Kalau kamu perhatikan ya, angka gradien ini sama dengan N ya, guys ya. Jadi ini terbukti mirip-mirip nih ya. Sama ya, guys ya. Kita mau hitung dengan cara gradien biasa atau mau masukin dengan equation log-nya seperti itu. Hasilnya ternyata sama. Jadi untuk persamaan garisnya itu berarti tinggal Y sama dengan pakai log Y ya. Ya, ini karena persamaan garis ya. Jadi ini persamaan garisnya saya tulis di mana nih? Jadi bingung. Ini log Y sama dengan log A yaitu 172 tambahin ini negatif 2,74 aja log X. Ini adalah persamaan garisnya guys ya. Ini adalah equation of line-nya. Equation of of line-nya. Jadi ini jawaban untuk yang A sudah ada, yang B juga tadi sudah ada di atas ini ya, malah kita jawab yang B. Nah yang C, find the value of Y predicted by the model when X equals to 10. Jadi untuk bagian yang C ini ya kamu boleh pakai aja. Mau pakai yang function awalnya itu juga boleh. Jadi Y sama dengan A 10 pangkat 172. Nah ini kan X, berarti X-nya itu 10 pangkat N. N ini min 2,74. Ini berarti nilainya, saya dapetin nilainya sekitar 10. Nah, ini karena eksponen dia ini ditambah, 172 ditambah negatif 2,74. Hasilnya saya dapetin 10 pangkat 160, 69,26. Kurang lebih ya, seperti ini guys. Ya, ini tapi kalau dihitung 2 decimal place kayaknya agak susah dengan menggunakan kalkulator kalian guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2. Mungkin kalau bagi kalian yang punya opini lain, point of view yang lain, mungkin itu angkanya berapa gitu, boleh tolong dikasih tahu gitu ya guys ya. Mungkin kalian ada yang tahu. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. Oke, Tiara brings a cup of hot tea into a room and places the cup on the table. At time T minutes after Tiara placed the cup on the table, the temperature itu modeled by the equations bla 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 seperti ini. Nah, given that the initial temperature, ini tehnya ini masih panas 90 derajat pas mula-mula diseduh gitu ya. Nah, kita diminta find the value of A dan nanti kalian bisa lihat soal ceritanya. Nah, di sini kita akan coba guys ya, dari mulai yang mana nih guys? Dari A dulu ya, saya tulis di sebelah kanan. Oke, jadi ini kan T-nya initial temperature. Kalau initial temperature, kata kuncinya time-nya itu at the beginning, yaitu 0. Kamu tinggal put T-nya 0 ke persamaan ini. Ya, kita akan coba ya. Jadi, ini 20 tambahin nilai A-nya, tambahin, kok tambahin sih? Ini kali berapa ini? Kali E pangkat min KT ini saya tulis dulu deh. Nah, ini kan suhunya, suhunya 90 derajat dia bilang kan mula-mula waktu T sama dengan 0, ya kan? Nah, ini 20 tambahin A, ini E pangkat 0 karena ya T-nya kan 0, 0 kali min K ya 0 ya. Jadi ini 90 sama dengan 20 tambahin A. E pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi nilai A itu adalah 70 guys ya. Udah dapat langsung. Nah, terus dibilang,
Waktu udah berjalan 5 menit, ternyata suhunya itu turun dari 90 menjadi 55. Nah, kita diminta show that K itu nilainya adalah sekian ya. 1/5 ln 2. Nah, ini pertama-tama kamu harus bisa belajar yang basic ln-nya itu ya. Tapi di konten kali ini ya saya nggak terlalu banyak mengulang. Jadi intinya saya akan tulis terlebih dahulu equation-nya yang menghubungkan antara waktu dengan suhunya itu. Nah, kayak begini guys. Suhu akhirnya adalah 55, betul ya. Ini 20, tadi kan nilai A-nya udah dapat 70 dari bagian yang A. Ini E pangkat, nah ini 5 menit kemudian, T-nya itu kan dalam menit sih, berarti ini min K kali 5, kayak begini guys. Jadi ini 55 kita pindahin ya, ini jadi 35 ya. Kita pindahin ruas maksudnya ya. Kalikan E pangkat min K, ini 5. Nah, karena ini perkalian kamu bagi guys, 35 bagi 70. Ya, ini E pangkat min, ini saya tulis begini ya. Ini adalah setengah E pangkat min 5K. Untuk menghilangkan E-nya itu kamu kasih ln. Nah, kayak begini guys. Jadi min 5K. Nah, apa yang mesti dilakukan di sini? Di sini kalian boleh ubah ya. Ini jadi ln 2 pangkat min 1 ya, min 5K. Sehingga kalau kamu masih ingat, ini min 1-nya boleh dipindah ya. Jadi min ln 2 sama dengan min 5K. Sehingga dari sini kamu bisa dapatkan bahwa nilai K-nya itu adalah min ln 2 dibagi min 5. Which is, ya ini 1/5 ln 2. Dan ini adalah sudah terbukti ya guys ya. Jadi untuk yang 3A, 3B kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana untuk bagian yang 3C? Nah, 3C ini find the temperature of the tea for a long period of time. Jadi time-nya ini besar sekali, kalian boleh anggap dia infinite. Jadi kita tulis dulu persamaannya 20 plus A-nya itu saya langsung tulis 70 aja ya guys ya. Ini E pangkat min ya K kali T. Nah, di sini 20 tambah, ini saya ubah dulu ke bawah ya guys. Jadi begini, E pangkat KT ya. Nah, ini sifat-sifat eksponen basicnya kalian harus juga bisa kuasain ya. Nah, karena time-nya itu besar sekali, jadi ini pangkatnya besar sekali gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, bagian yang ini kalian boleh anggap ini nilainya, ini sebenarnya ada angkanya, tapi ini mendekati, ini 0,0000000 panjang sekali kayak kereta gitu ya. Jadi sebetulnya hampir, ya, hampir kecil sekali gitu ya, 0. Jadi untuk suhunya mendekati 20 derajat ya guys ya. Mendekati. Kita nggak bisa bilang exact 20 derajat ya, tapi ini mendekati. Kamu boleh tulis 20 derajat aja ya. Seperti itu guys ya. Ini mirip-mirip limit jadi konsepnya ya. Nah, bagian yang D gimana? Sketch. Jadi sketch itu kita akan coba guys ya. Gambar antara time dengan suhunya. Nah, waktu suhu ini mula-mula ini 90 derajat nih, ini di sini ya. Ini dalam derajat Celcius, ini 90-nya ada di situ, guys. Nah, terus dia lama-lama turun, guys. Turun dan dia mencapai suhunya ini 20 di sini. Nah, ini untuk waktu yang lama sekali. Kalian boleh pakai asimtot ya. Nah, kemudian ini kalian grafiknya seperti ini. Nah, kasih tanda panah. Ini mulai dari sini. Oops, sorry. Silahkan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Misalkan kalau kalian ada yang bingung, please boleh langsung ditanya, saya akan coba jawab ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3 guys ya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor keempat. Dan soal nomor 4 ini sudah masuk ke tipe yang bagian B-nya seperti itu ya. Oke, topiknya masih sama tentang eksponen dan log, tapi ini non-linear data ya. Nah, soalnya berbeda nih. Kita lihat, when 200 cm cube of gas being held under high pressures, bla 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 bla. Kalian bisa lihat di sini ternyata ada soal berkaitan dengan volume, antar volume dengan pressure seperti itu ya. This data can be modeled using exponential functions, bla bla bla. Nah, ini adalah exponential functionnya. Nah, plot a graph ini log P against log V using the values from. Nah, berarti mau nggak mau kita harus cari. Dan ini ya silahkan pakai kalkulator mau nggak mau ya guys ya. There is no others way ya. Kalian harus hitung dan ini saya pakai kebetulan lagi-lagi once again saya dibantu dengan Excel ya. Kemudian ya saya plot grafnya ya. Jadi ini saya plot grafnya seperti ini antara log P di sumbu Y-nya dan log V di sumbu X-nya seperti itu guys ya. Jadi nah ini ya saya gambarin sumbunya terlebih dahulu. Ini adalah untuk log P dan yang di sumbu X aksis ini adalah yang
log V. Nah, kemudian ditanya apa nih guys? Draw line best fit-nya ini juga saya sudah dibantu dengan Excel ya. Dan di sini sekali lagi ya seperti di nomor 1 kita akan coba belajar menghitung nilai N dan K-nya ya. Kita akan coba lakukan apa guys? Substitusi eliminasi ya. Kita pakai eliminasi aja. Jadi di bagian ini bahkan bagian A kita akan coba hitung bagian B-nya. Nah, kita akan coba lihat guys. Untuk bagian B-nya ini berarti saya pakai data 1,89 sama dengan log K ya. Ini saya belum turunin tapi saya yakin kalian bisa nuruninnya guys ya ini ya. Ini akan jadinya log P ya sama dengan log K tambah N log V seperti ini. Ya. Ini ditambahkan N log V-nya tadi 2,30. Kemudian satu lagi di sini adalah 1,75 sama dengan log K ditambahin N ini 2,4 guys. Nah, ini kemudian kamu kurangin. Di sini artinya nanti didapat ini min 0,14 sama dengan N ini 0,1 sehingga nilai N-nya ini saya dapetin min 1,4 guys ya. Ini malah kita dapat oke yang B udah dapat. Untuk mencari nilai K ya kamu put it back again ke salah satu equation aja ya. Nanti saya akan dapatkan ya saya nggak tulis intinya saya akan dapatkan nilai log K itu sekitar 5,11 sehingga K itu nilainya adalah 10 pangkat 5,11 atau kira-kira ini cukup besar tapi ya kalian boleh ya oke round up seperti ini aja. Ini untuk nilai K-nya sudah dapat dan untuk menghitung yang bagian D nilai P-nya pressure-nya gitu ya. Jadi P di sini saya pakai langsung ke formula yang mula-mulanya yaitu K kalikan V pangkat N-nya. Jadi K-nya itu 1,28825, V-nya itu 230, nah N-nya itu min 1,4. Dan di sini saya dapetin nilai P-nya sekitar 63,61 kPa, kilopascal, seperti ini. Ya, silakan guys dicocokin. Misalkan kalau saya ada salah, tolong dikasih tahu, diralat biar kita semua sama-sama belajar. Mungkin saja saya salah hitung atau kecepatan. Ya guys, kalau 230 itu ada approximate di sekitar sini ya. Pressure-nya 63, oke, still make sense seperti itu ya. Jadi itu cara kasarnya untuk kalian bisa cross check seperti itu. Oke guys, dan sampailah kita ke soal berikutnya dan soal ini merupakan soal terakhir di konten kita kali ini, sebuah soal cerita yang cukup bagus juga ya. Jadi di sebuah negara UK populations ini ya ada burung P. Burung P ini terancam punah. Ya, ini ya burung P. Nah, populasi dari burung P ini diformulasikan adalah seperti ini, guys. Nah, sedangkan ada burung yang prey, yang bird of prey ini yang hunts. Jadi ini ada burung Q, dia ini predator, dia carnivore nih burung ya. Jadi burung Q ini suka makan burung P gitu ya. Nah, dia model populasinya untuk yang Q adalah demikian, guys ya. Time itu mula-mula 0 karena time nggak mungkin negatif. Dimulai dari 2010 ya. 2010 ini ternyata burung karnivor ini dibawa gitulah dari suatu daerah ke UK seperti itu. Nah, find the year in which population of the bird of prey is first predicted exceed, melebihi. Exceed itu bahasa Indonesianya melebihi. Melebihi dari yang spesies yang mau punah itu ya. Jadi untuk bagian A ini kalian untuk menghitung kapan dia bisa melebihi, kalian harus bisa tahu kapan si Q ini yang burung predator ini jumlahnya sama. Nah, jadi kita harus samain aja P dengan Q-nya functionnya. Jadi di sini 5.700 E pangkat min 0,15 T sama dengan 2.100 kurang 1.500 ini E pangkat min 0,15 T. Sini pindah ruas ya 7.200 E pangkat min 0,15 T sama dengan 2.100. Di sini E pangkat min 0,15 T ini saya dapetin 21/72. Ini kita kasih len ya di kanan dan kirinya 21/72 dan di sini dapetin nilai T itu 8,214 years dan di sini ini adalah kalau 8,2 ini pas tepat sama nih. Jadi waktu tahun berapa ini dia bakal melebihi ya. Jadi kalian boleh jawab T-nya ini 9 years ya. Jadi di tahun ke-9 burung yang si Q yang carnivore predator ini jumlahnya lebih banyak, sudah lebih banyak dibandingkan
burung P-nya yang mau punah ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini ya, burung predator yang Q ini udah lebih banyak di tahun ke-9. Kalau tahun 8,214 itu sama, balance gitu ya. Nah, ini untuk jawaban yang A. Nah, bagaimana untuk jawaban yang B? Nah, kita diminta untuk yang B dan C ini sebenarnya kalian rasanya nggak terlalu susah sih. Jadi yang B dan C ini for longer period of time, ini clue kata kuncinya longer period of time ini adalah time-nya itu mendekati tak hingga, ya besar sekali. Jadi caranya untuk yang burung yang P ini, yang mau punah ini kita turunin terlebih dahulu E-nya, jadi ini E pangkat 0,15 T. Jadi ini artinya 5.700, ini E pangkat infinity, ya kan? Ya, sebuah bilangan kalau dibagi dengan angka yang jumlahnya besar sekali ini berarti nilainya adalah 0,00000, ya nolnya banyak banget. Ya kamu boleh bilang ya burung ini akan benar-benar punah. Ya. Jadi untuk for longer period of time ya, jadi burung P ini ya benar-benar akan punah, nol. Ya. Sedangkan untuk si Q, burung si predatornya karena fungsinya adalah seperti ini, 2100 dikurang 1500 dibagi E pangkat 0,15 T. Nah, kalau T-nya U input infinity, berarti nanti ini 1500 E dibagi E pangkat infinity. Di mana nilai bagian yang ini nih yang saya kasih kotak warna biru ini kan mendekati 0. Betul ya, ini mendekati 0. Berarti nilai Q itu paling nilainya adalah 2100. Ya, at max, maksimum. Tidak mungkin lebih dari 2100. Ya, maksimum sekali 2100 seperti itu. Ini mendekati nilainya 2100. Kalian boleh anggap seperti itu. Ya. Lalu bagian yang D, sketch the graph P against T and Q against T. Nah, ini saya akan coba gambar secara sketsa aja. Ya, kalau sketsa mungkin nggak terlalu akurat ya. Jadi di satu grafik yang sama aja ya guys ya. Jadi seperti ini grafiknya. Jadi ini time, ini ada population-nya ya. Ini numbers of population-nya. Ini saya tulis N aja ya, numbers ya. Nah, kita akan coba untuk yang P itu saya gambarin pakai yang warna hijau ya guys. Jadi ini yang P saya akan coba gambarin pakai yang grafik warna hijau ya. Oke. Dia mula-mula itu berarti berapa nih guys? Ya, kalau kamu input berarti ini mau nggak mau kamu harus hitung ya. Waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0 itu berarti dia ada di 5000. Jadi ini ya, yang ini kamu masukin T-nya 0 waktu mula-mula. Jadi ini P-nya itu ada kalau kamu hitung ini 5700. Berarti sorry. Jadi waktu mula-mula ini ada tinggi nih, 5700. Ya, di sini kamu boleh tulis ya 5700. Dia akan turun drastis mendekati 0 lama-kelamaan. Bagaimana untuk si Q? Si burung predator ini saya kasih si biru aja ya. Yang ini waktu mula-mula waktu T-nya 0 ya berarti ini ada ternyata ya kamu masukin ya. Berarti ini 2100 potong 1500. Ini ada 600 nih. Ya, jadi di sini guys. Jadi kadang-kadang mungkin ditanya ini berapa banyak burung predator yang dibawa mungkin yang itu diperkenalkan, yang diintroduce mula-mula. Ternyata ada 600 burung. Nah, burung ini ternyata over the time nanti dia akan menyentuh angka maksimumnya itu sekitar 2100 ya. Ini kurang lebih di sini. Ini sekali lagi sorry not to scale ya. Not to scale ini saya coba pakai warna apa ya yang enak ya. Pakai warna ini aja dark blue ya. Jadi dia dari 600. Nah, ini kita kasih garis seperti ini. Oops, sorry. Ini keep dulu. Maaf guys, pen tab-nya mulai rada-rada error. Oke. Jadi ini gambarnya, saya pakai dark blue. Jadi ini akan naik. Ya, nanti dia akan mendekati garis asymptot 2100. Seperti itu, guys. Ya. Jadi untuk yang nah, kayak gini. Nah, di mana titik pertemuannya ini, ya kalian sudah hitung sebetulnya. Titik pertemuan ini, yaitu yang dia sama. Ini time-nya itu adalah bukan 9, tapi ini adalah 8,214 ya tahunnya. Ya, di sini adalah ketika mereka sama. Ya, jadi ini adalah 8,214 tahun seperti itu. Ya, ini jawaban untuk yang bagian D ya guys ya. Jadi sekali lagi yang warna hijau mewakili populasi P yang akan punah, yang dark blue itu mewakili Q burung karnivornya.
Sedangkan untuk yang jawaban terakhir, yang E, di sini pertanyaan yang E, ini predict the year the populations in danger species yang mau punah ini drop below 1000, ya. Jadi ini kamu bisa predict mau pakai graph bisa, tapi sayangnya kalau pakai graph kelemahannya, disadvantage-nya ya nggak akurat gitu. Ini kan saya gambar ya asal, ya bisa dibilang asal kan nggak pakai skala. Jadi kamu boleh pakai aljabar aja. Jadi yang mau punah itu tadi berapa? Yang mau punah kan ini ya, P ini 5700 pangkat min 0,15 T. Kamu input aja patokan angkanya 1000 kayak begini. Nah, di sini kamu akan coba cari nilai T-nya. Ya, kamu akan coba nilai T-nya, ini kamu akan cari, kamu kasih len. Len 10/57, ini jadinya min 0,15 T. Jadi T-nya ini nanti kamu akan dapatkan nilainya itu sekitar 11,6. Nah, artinya apa maksudnya? Di 11,6 tahun ini, ternyata burung yang mau punah itu ya tinggal 1000 populasinya. Jadi, di tahun keberapakah dia akan drop nilainya di bawah 1000? Jadi jawabannya jangan kamu tulis 11,6, nanti takutnya poinnya kurang maksimum. Ya, ini P akan di bawah 1000. Nah, kayak begini kamu akan tulis ya. Jadi jawabannya adalah 12. Di tahun ke-12, dia tahun itu sudah di bawah 1000 nilai populasi burung P yang mau punah itu, guys. Oke, guys. Jadi sekian pembahasan untuk konten kita kali ini di topik eksponen dan logaritma non-linear data. Seperti biasa, as usual, if you have anything to ask, just let me know. Drop your questions on the comment section or you can try to contact di WhatsApp ya, guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian semuanya. Kita akan ketemu di next video. Bye-bye.